yang telah diberikan kepada saya untuk mempresentasikan hasil kerja itu, di mana saya akan mereview aplikasi yang saya sukai. Jadi aplikasi ini adalah yang sering saya gunakan di keseharian, yaitu aplikasi Shopee, aplikasi jual beli online. Nah, ini merupakan tampilan awalnya. Saya menggunakannya di Android. Saya akan mereview berdasarkan 17 prinsip desain antarmuka. Yang pertama itu ada user compatibility. Jadi kesesuaian tampilan dengan si pengguna. Gambar tersebut adalah tampilan awal. Menurut saya untuk aplikasi ini sudah sangat sesuai untuk kebutuhan pengguna. Aplikasi ini diperuntukkan untuk orang dewasa sebagai jual beli online. Yang kedua ada produk compatibility. Produk aplikasi yang dihasilkan harus sesuai dan memiliki tampilan yang sama baik user awam maupun yang ahli. Kalau menurut saya, untuk tampilan aplikasi ini sangat mudah untuk digunakan para pengguna, baik yang baru pertama kali menggunakannya, karena semua fitur yang sangat mudah dimengerti dengan simbol yang familiar, seperti pada gambar ini. Kemudian, yang ketiga itu ada text compatibility, kesesuaian dengan pekerjaan. Berarti tugas yang ada itu harus sesuai dengan tampilan. Kalau menurut saya, aplikasi ini sudah memenuhi prinsip text compatibility. Secara keseluruhan, semua menu yang terdapat dalam aplikasi berfungsi dengan baik dan jelas penggunaannya. Ini. Yang keempat ada workflow compatibility. Aplikasi bisa dalam satu tampilan untuk berbagai pekerjaan. Kalau menurut saya, aplikasi ini sudah memenuhi prinsip tersebut. Selain kita bisa melakukan belanja, kita bisa ada game juga di sana, dan juga ada investasi, dan juga ada tempat simpan kayak simpan uang juga. Kemudian ada konsistensi, tetap atau tidak berubah. Kalau menurut saya, aplikasi ini sudah memenuhi prinsip tersebut. Yang sering digunakan pada aplikasi e-commerce yaitu simbol keranjang untuk merampung semua pilihan belanja, kemudian simbol dua balok untuk percakapan dengan penjual. Yang keenam ada familiarity, hal yang telah terbiasa kita. Menurut saya, aplikasi ini sudah memenuhi prinsip tersebut. Berbagai tanda dan simbol pada tiap e-commerce memiliki kesamaan, seperti gambar dompet itu untuk taruh saldo, kemudian gambar mobil atau apa itu untuk telah dikirimkan. Yang ketujuh itu ada simplicity. Menurut saya, aplikasi ini sudah memenuhi prinsip tersebut, yaitu kesederhanaan. Menurut saya, aplikasi Shopee merupakan tampilan yang menarik, sangat friendly, mudah digunakan semua orang, sekalipun itu pengguna awam. Kedelapan ada direct manipulation, mengoperasi secara langsung. Menurut saya, belum ada. 9, kontrol, memberikan kontrol penuh pada user. Menurut saya sudah, namun ada batasannya di aplikasi ini. Contohnya ketika kita sudah memesan barang dan barang sudah dikemas oleh penjual dan kita ingin membatalkannya, pembatalan tersebut tidak secara otomatis, kecuali disetujui oleh penjual. Yang ke-10, what you see is what you get. Jadi apa yang dilihat itu yang akan didapatkan oleh user. Untuk bagian ini menurut saya aplikasi sudah sangat sesuai. Dibuktikan ketika memilih semua fitur dan menu pada aplikasi tersebut, apa yang dipilih itu yang akan ditampilkan sesuai pilihan. Kemudian flexibility, tool alat yang digunakan user. Pada bagian ini menurut saya sudah sangat memenuhi prinsip flexibility, di mana aplikasi Shopee juga biasa menggunakan kamera sebagai pencarian barang. Ke-12, responsiveness. Tampilan yang dibuat harus ada responnya. Pada bagian ini menurut saya sudah sangat memenuhi prinsip tersebut.
Contohnya ketika kita ingin bermain game, maka akan memuat presentasi berapa game itu sudah siap. Kemudian ada visible teknologi. User tidak penting mengetahui algoritma apa yang digunakan. Pada bagian ini, menurut saya sudah memenuhi prinsip tersebut. User dapat langsung menggunakan semua tampilan menu dengan sangat mudah. Kemudian ada robustness, dapat mengakomodir kesalahan user. Pada bagian ini menurut saya sudah memenuhi. Contohnya pada aplikasi ini ketika saya sudah memesan barang COD sebanyak 2 kali dalam sehari, maka dari pihak Shopee akan membatasi pemesanan saya. Yang ke-15 ada protection, melindungi user dari kesalahan umum yang dilakukan. Pada bagian ini menurut saya juga sudah memenuhi prinsip tersebut. Ketika saya check out suatu barang di Shopee dan mungkin ingin menambahkan barang atau membatalkannya, kita harus dengan cepat menekan tombol batal agar langsung dibatalkan. Yang ke-16 itu easy of learning. Aplikasi ini harus mudah dipelajari oleh user awam. Pada bagian ini menurut saya sudah memenuhi prinsip tersebut. Karena dengan tampilan fitur dan juga menu yang sangat mudah, simpel dan menarik, dengan simbol yang mudah dipahami dan juga keterangan pada menu sangatlah mudah para pengguna awam. Yang terakhir, easy of use, sistem yang mudah digunakan. Pada bagian ini menurut saya sudah memenuhi karena mudah dipelajari baik pemula maupun expert. Contohnya ketika memesan barang cukup tekan ke gambar barang tersebut, maka akan langsung diarahkan ke pembayaran. User awam ataupun expert cukup mengikuti alurnya, maka dapat dipesan. Nah, yang kedua ini adalah website. Saya memilih website untuk direview. Ini adalah yang tidak saya sukai karena mukanya. Contohnya itu ada di website Juragan Film. Saya mereviewnya berdasarkan 17 prinsip antar muka. Yang pertama, user compatibility. Nah, di sini teman-teman dapat lihat ini adalah tampilan awalnya. Kalau kesesuaian tampilan dengan pengguna, menurut saya website ini kurang memenuhi karena kita dapat lihat dari tampilan awalnya saja dipenuhi dengan iklan satu layar. Yang kedua, product compatibility. Produk aplikasi yang dihasilkan harus sesuai. Menurut saya website ini kurang memenuhi karena untuk para user awam yang tidak sering menggunakan website ini pasti cukup ribet untuk menonton atau mendownload film. Yang ketiga, text compatibility, kesesuaian dengan pekerjaan. Berarti tugas yang ada harus sesuai dengan tampilan. Menurut saya website ini sudah memenuhi prinsip tersebut. Yang keempat, workflow compatibility. Aplikasi bisa dalam tampilan untuk berbagai pekerjaan. Menurut saya website ini tidak memenuhi prinsip tersebut karena hanya digunakan untuk mendownload dan menonton film saja. Yang kelima, konsistensi, tetap atau tidak berubah. Menurut saya website ini kurang memenuhi prinsip konsistensi karena terdapat simbol yang tidak cocok dengan artinya. Contoh pada simbol balon 2 itu umumnya untuk bercakap, namun di aplikasi ini setelah kita tekan malah dia kembali ke halaman awal. Yang keenam, familiarity. Hal yang telah terbiasa kita gunakan. Kalau menurut saya aplikasi ini tidak memenuhi prinsip tersebut. Di sini kita tahu bahwa tanda download itu salah satunya adalah anak-anak ke bawah. Pada situs ini setelah kita memilih menu download itu malah diarahkan ke 3 menu pilihan dengan tulisan yang sangat jarang kita ketahui sebagai tanda download. Malah kelihatan sebagai molekul kimia, bukan untuk download. Yang ketujuh, simplicity, yaitu kesederhanaan. Menurut saya website ini tidak memenuhinya, karena untuk sampai ke tujuan seperti mendownload film, kita harus menuju website yang tidak penting. Yang kedelapan, direct monetization, pengoperasian secara langsung. Menurut saya website ini tidak memenuhinya. Kesembilan, kontrol, memberikan kontrol penuh pada user. Menurut saya website ini sudah memenuhi prinsip tersebut. Yang ke-10, what you see is what you get. Menurut saya website ini sudah memenuhinya, cukup memilih film yang ingin ditonton, maka user langsung dapat menonton tanpa harus melewati iklan.
Flexibility, alat yang bisa digunakan. Menurut saya website ini sudah memenuhi prinsip tersebut, seperti cukup menggunakan keyboard touchscreen pada Android untuk mesin pencarian nama film. Ke-12, responsiveness. Tampilan yang dibuat harus merespon. Menurut saya website ini sudah memenuhi prinsip tersebut. 13, invisible teknologi. User tidak penting mengetahui algoritma apa yang digunakan. Menurut saya, website ini sudah memenuhi prinsip tersebut dengan tampilan menu yang simpel dan sedikit walaupun terdapat banyak iklan. Yang ke-14, robustness. Dapat mengaku benar kesalahan user. Menurut saya, website ini tidak memiliki prinsip tersebut. Yang ke-15, protection, melindungi user dari kesalahan yang umum dilakukan. Menurut saya, website ini tidak memenuhi prinsip tersebut, karena ini hanyalah situs simpel untuk menonton dan mendownload film, jadi tidak begitu dibutuhkan keamanan. Yang ke-16, easy of learning, aplikasi mudah dipelajari bagi user awam. Menurut saya, website ini kurang memenuhi prinsip easy of learning karena ada beberapa simbol yang kurang tepat bisa dimengerti dengan memilih saja sesuai keterangan walaupun kurang jelas. Yang terakhir adalah ease of use, sistem yang mudah digunakan. Menurut saya website ini kurang memenuhi prinsip karena banyak terhalang dengan iklan. Baik, sekian saja presentasi dari tugas saya. Terima kasih. Apa ada pertanyaan dari teman-teman dan Ibu?